Padahal tamak itu salah satu bagian daripada penyakit hati. Penyakit hati. Nah, itu. Ini kalau nggak penjajah yang luar biasa nggak mungkin. Makanya kalau sudah dirusak otak dan hatinya, bahasanya orang Jawa, menungso tinggi kari gembunge, Pak. Tinggal wujudnya manusia, tapi hati dan otaknya sudah nggak manusia lagi. Bukan orang Nusantara saja, kalau perlu orang luar Nusantara. Betul. Kita harus bisa menunjukkan bahwa inilah Nusantara itu seperti ini. Gitu. Jadi kita itu nggak dianggap remeh, nggak dianggap rendah oleh bangsa lain. Dan kita sendiri yang sudah berbangsa yang sangat besar ini, jangan mempunyai mental-mental kerdil. Terus kita itu seolah-olah kita itu mengaku bangsa bodoh. Betul. Bahasa yang tidak beradab, bahasa yang tidak bertuhan. Ini kalau nggak pemikiran-pemikiran dan otak-otak kerdil nggak mungkin. Pada dasarnya kehidupan ini pun ya sebetulnya untuk orang-orang yang ingin besar. Iya. Bukan ingin kecil. Bukan ingin gitu kecil, kan, ya. Iya. Kenapa banyak petunjuk-petunjuk atau wahyu atau apalah bahasanya kan itu kan. Iya. Itu sebetulnya untuk membuat manusia itu merasa besar. Masa semakin berubah. Kan, gitu. Iya. Ketika dia sudah berpikir hal-hal besar, tentu dia akan berbuat hal-hal besar. Iya. Kan begitu mestinya. Mestinya begitu. Dan itu yang tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Semua mungkin kalau mau. Kalau mau dan ingin besar. Dan ingin besar. Iya. Tapi kalau orang sudah cemburu dengan kebesaran orang lain, ya akhirnya tiap hari ya bom-boman itu. Malah merusak, malah menghancurkan. Sebetulnya memang pada dasarnya kecemburuan, iri hati, dengki dan sebagainya itu adalah salah satu penyakit hati. Ya, penyakit hati. Iya. Penyakit hati ini kalau sudah akut, waduh, nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Makanya kalau yang rusak dirinya sendiri nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau yang rusak itu bangsa, ini bahaya, Pak. Karena bangsa ini besar, orang banyak. Hajat orang banyak yang dihancurkan. Ini yang sangat bahaya, Pak. Jadi penyakit hati akan mudah membuat orang sakit hati. Ya jelas, sudah jelas. Dan itu sudah gandengannya, Pak. Hukum alam itu dia. Bukan hukum alam, Mas. Iya. Karena sakit hati itu dibuat sendiri kok. Iya. Bukan kehendak alam loh. Iya. Kalau hati sudah sakit, ya sekujur tubuh pun ikut sakit. Ikut sakit. Ya, itu kan. Ya. Nah, sudah semestinya kita hari ini membuang, atau mempelajari jenis-jenis penyakit hati itu harus dikenali. Tapi bagi orang-orang yang sakit hati, Pak, dengar perkataan Bapak tadi juga menyangkal. Karena pepatah Yunani mengatakan mensanain corpore sano. Itu pun juga dibantah. Terus ngomongnya gini, di dalam jiwa yang kuat, maka terbentuklah juga badan sehat. Iya. Kan gitu. Iya. Dibantah pula, maling itu orangnya sehat tapi jiwanya kok rusak. Iya. Ya itulah. Iya. Nah itu orang-orang yang iri hati, dengki hati itulah tadi. Yang masih mempunyai sangkalan seperti itu. Betul. Monggo Mas Indra. Iya. Nyambung? Monggo langsung Pak Indra mohon. Oh. Iya, ora santai. Sambil guyon, Pak. Sambil guyon tapi beneran sungguhan. Iya, enggak. Enggak coba Sebetulnya ya penyakit hati ini penyakit yang sangat serius sebetulnya. Berawal penyakit hati ini akan mengundang penyakit-penyakit yang lain. Iya. Itu kalau tidak dikontrol. Itu karena ketika penyakit hati akan mudah sakit hati. Ketika sakitnya sudah sakit hati, itu akan merembet ke yang lain. Yang lain. Iya. Tapi yang dikampanyekan bukan sakit hatinya, Pak. Apa itu? Ya penyakit yang lainnya. Karena gini, dari sakit hati akan mempengaruhi jantung yang detakannya sangat keras. Betul sekali. Ya, begitu kena jantungnya tapi nggak pernah dia melihat dari sumbernya. Oh, ini gara-gara penyakit sakit hati, nggak ada. Nanti yang dikampanyekan dan digembur-gemburkan bahkan diseminarkan nanti sakitnya jantung. Betul. Tapi sampai saat ini belum ada seminar sakit hati. Adapun yang mengatakan klinik hati, iya, di baliknya itu juga mengambil manfaat dari
logo itu. Ini loh. Kelihatannya kayaknya klinik hati. Tapi begitu sudah banyak masa yang datang, masa itu ditarik iuran. Iya. Kan begitu. Seolah-olah itu mengobati hati, tapi sebenarnya malah menyakitkan hati. Padahal tamak itu salah satu bagian daripada penyakit hati. Penyakit hati. Nah, itu. Makanya tamak itu. Ini kalau nggak penjajah yang luar biasa nggak mungkin. Gitu loh. Makanya kalau sudah dirusak otak dan hatinya, bahasanya orang Jawa, menungso tinggi kari gembunge, Pak. Tinggal wujudnya manusia, tapi hati dan otaknya sudah nggak manusia lagi. Akhirnya apa yang diperbuat menjadi menungso. Soalnya kalau manungso masih bisa memanunggalake, menyatukan rasanya. Tapi kalau menungso, wis menus senengane gawe dosa. Nah itu loh. Nah itu semuanya bersumber dari sakit hati. Nah di Nusantara ini banyak orang-orang yang masih sakit hatinya. Gitu loh. Iya. Kalau ada orang yang kelihatannya nggak sakit hati, ngobrol, ngoceh seperti ini, dianggap orang gila. Padahal hati itu tempat sumbernya semangat. Ketika hati terus sakit, ya semangat itu nggak ada. Iya kan gitu. Nah, makanya kalau kita itu belajar dari agama, bukannya ada cerita waktu Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, mana yang dibersihkan waktu dibedah? Iya. Bukannya hatinya. Betul, iya. Karena hati adalah letak rasa. Iya. Letak Tuhan. Bahkan Gusti sendiri di antara tubuh ini mana yang harus dibagusi? Betul. Kan tetap hati. Nah, kan itu. Karena Isra Mi'raj itu asal kata dari Ma'rij itu naik. Lah ya makanya. Jadi orang bisa naik derajatnya itu ketika hatinya bersih. Gitu, ya. Nah, kan gitu. Iya. Makanya kalau orang Jawa, orang yang bisa menjadi santri adalah orang yang bisa menjaga satu lesan, dua hati, tiga pakarti. Itulah santri. Jadi santri bukannya orang yang belajar agama atau bisa membaca tulisan Arab atau membaca Al-Quran dan manut dengan kiai, bukan itu. Orang itu kalau sudah bisa menyatukan antara ucapan, hati dan perilakunya, itulah namanya santri. Tiga hal yang sudah putus. Iya. Artinya putus itu semuanya sudah bisa dikerjakan. Bukannya orang yang baru pakai peci baru, sarung baru, baju koko baru. Terus seolah-olah saya lo santri. Ini kan orang nggak paham. Makanya antara kiai dengan santri itu tingkatannya lebih tinggi santri daripada kiai. Makanya kalau kiai belum tentu santri, tapi kalau santri sudah tentu kiai. Makanya jangan bangga kalau disebut kiai, apalagi haji. Kebanggaanmu di mana? Coba. Kalau disebut Pak Yai aja. Iya. Pak Yai belum tentu tahu apa makna dari Pak Yai. Karena kiai itu orang sangat berat, saya pun nggak berani, Pak. Betul, Pak. Iya. Karena tahu maksud dari kiai. Benar. Ki itu orang yang tua dalam arti ilmunya. Yai adalah yang dituakan. Coba, apakah kiai-kiai sekarang itu sudah memiliki itu semua? Uang kiai-kiai sekarang itu malah yang dibicarakan itu lelucon. Dagelan malah. Apakah itu seorang kiai? Karena kiai bukan sebutan orang yang beragama. Kiai adalah milik kerajaan-kerajaan terdahulu yang dianggap sakral, dianggap tua, itulah kiai. Bahkan sampai kebo pun disebut kiai. Bahkan sampai keris pun disebut kiai. Bukan bendanya, tapi kesaktian dari benda itu loh. Itulah makna dari kiai. Nah kalau yang di sini yang dibicarakan tentang lelucon, tentang dagelan itu bukan kiai, kiyayang. Gitu loh. Apa itu Pak artinya Pak? Kiyayang itu orang ya nggak jelas. Gitu loh. Dari bahasa Jawa. Dari bahasa Jawa. Oh, kurang tegas gimana saya? Iya. Gitu loh. Lah untuk apa seorang kiai ajarannya cuman itu aja? Kiai itu nggak begitu. Kiai itu mengajarkan tentang sopan santun, nanda pasor, menghargai orang tua.
Orang yang menata orang itu, kalau salah katakanlah salah, kalau benar katakan yang benar. Nggak harus lelucon, nggak harus. Kalau orang-orang seperti itu saya nganggapnya bukan kiai. Memang pada dasarnya Pak, ya, ketika dalam suatu rumah